Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Membalong, hiduplah sepasang suami istri yang miskin dan tidak mempunyai anak. Sang suami bernama Pak Indah, sedangkan sang istri bernama Bu Tumina. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dan berlantai kayu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka menanam padi di ladang, menangkap ikan dengan cara memasang pukat di tepi laut. Ketika air surut, ikan-ikan akan terperangkap dalam pukat itu. Pada suatu hari, demam isu panen padi bersempurnaan dengan waktu air laut surut. Pak Indah berpamitan kepada istrinya untuk melihat sero yang dipasang di tepi laut. Dik, hari ini abang akan memeriksa sero di tepi laut. Bagaimana kalau kamu sendiri saja yang berangkat ke ladang memanen padi? Baik bang, kebetulan juga hari ini kita tidak mempunyai lauk untuk makan siang. Dengan membawa ambong, berangkatlah Pak Indah ke laut. Ketika akan mendekati seronya, tiba-tiba kakinya tersandung sepotong bambu. Kenapa banyak sekali bambu yang hanyut di tempat ini? Dia pun langsung mengambil bambu itu dan melemparkannya ke laut, agar hanyut terbawa oleh air laut yang sedang surut. Ketika akan mengambil ikan di seronya, dia tersandung lagi dengan sepotong bambu. Lah, miripnya bambu ini yang sudah aku lemparkan tadi. Pak Indah sudah tidak sabar lagi ingin melihat seronya. Pak Indah segera membuang kembali bambu itu agak jauh ke tengah laut biar tidak menghalanginya lagi. Sesudah itu, dia pun mengambil ikan di dalam seronya. Pak Indah sangat gembira, sebab mendapatkan ikan yang lumayan banyak. Ikan tersebut dia masukkan ke dalam ambongnya. Sesudah itu, ia pun bergegas pulang ke rumahnya. Namun, ketika akan meninggalkan pantai, cukup aneh, dia kembali tersandung pada sepotong bambu. Dia langsung mengambil bambu itu, lalu mengamatinya. Wah, tidak salah lagi. Ini bambu yang aku buang ke laut tadi. Tapi, kenapa bambu ini di sini lagi ya? Padahal air laut sedang surut. Benar-benar aneh. Bambu ini dapat melawan arus air laut. Ini pasti bukan bambu sembarangan. Pak Indah mengambil bambu itu dan membawanya ke rumah. Pak Indah menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada istrinya. Istrinya pun menggunakan bambu itu sebagai penindih jemuran padi, biar tidak terbang di hembus angin. Suatu hari, ketika sedang duduk santai di rumah, Pak Indah dan istrinya dikejutkan oleh bunyi letusan yang lumayan besar. Keduanya pun segera menuju ke sumber bunyi letusan itu. Rupanya, sumber letusan itu berasal dari sepotong bambu yang digunakan oleh sang istri menindih jemuran padi yang berada di depan rumah mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat seorang bayi perempuan dengan pancaran cahaya yang menyilaukan keluar dari bambu yang menjadi bayi itu. Bang, coba lihat, ada bayi perempuan yang tergeletak di terpal. Bayi itu menangis, Dik. Cepat angkat dia. Tanpa berpikir panjang, Bu Tumina segera mengangkat dan memandikan bayi itu. Ketika selesai memandikannya, dia menggendong bayi itu. Bu Tumina sambil bernyanyi, hingga si bayi tidak menangis lagi dan tertidur. Kedua suami istri itu sangat senang, ketika sudah diberi seorang anak yang sudah lama mereka inginkan. Mereka pun merawat dan membesarkan bayi itu dengan penuh kasih, seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka memberinya nama Putri Pinang Gading. Waktu berjalan dengan begitu cepat, Putri Pinang Gading sudah berumur 15 tahun. Setiap hari dia pergi berburu binatang di hutan yang ada di sekitar rumahnya. Banyak sudah binatang buruan yang mati oleh panahnya. Sewaktu kecil, Putri sangat suka bermain panahan, dan seringkali dilatih oleh ayahnya. Semenjak kehadiran Putri Pinang Gading, rezeki Pak Indah terus bertambah, sehingga kehidupan mereka pun semakin sejahtera. Suatu ketika, terdengar kabar bahwa di kampung Kelekak Remban, terjadi bencana yang ditimbulkan oleh agresi burung yang besar. Burung itu disebut burung Garuda,
yang tinggal di sebelah timur, kawasan Ranau. Burung Garuda itu sangat ganas dan buas. Burung itu mengobrak-abrik pemukiman penduduk Kelekak Remban, dan bahkan sudah menelan salah satu warga. Seluruh penduduk Kelekak Remban jadi panik untuk bisa berlindung dari agresi burung Garuda. Tidak seorang pun warga yang berani keluar rumah. Peristiwa yang mengerikan itu terdengar oleh Putri Pinanggading, yang kini sudah berusia 21 tahun. Ia bertekad hendak pergi ke kampung Kelekak Remban untuk menolong warga yang sedang dilanda ketakutan. Ayah, Ibu, izinkanlah Putri untuk pergi mengusir binatang buas itu. Apakah kau sanggup mengalahkan burung besar itu, Nak? Ayah tidak perlu khawatir. Putri akan membinasakan burung itu dengan panahku yang beracun ini. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus lebih berhati-hati, Nak. Kami takut kehilanganmu. Benar, Nak. Kamu putri kami satu-satunya. Baik, Ayah, Ibu. Putri akan menjaga diri. Sesudah menyiapkan beberapa anak panah yang sudah dibubuhi racun, Putri Pinanggading berangkat menuju kampung Kelekak Remban. Sesampainya di sana, kampung itu tampak sepi. Semua warga sedang bersembunyi di dalam rumah mereka. Putri Pinanggading juga belum melihat burung Garuda itu. Kemana burung Garuda itu? Aku sudah tidak sabar lagi ingin membinasakannya. Tiba-tiba ia mendengar suara besar. Suara itu tidak lain, itu adalah suara burung Garuda. Burung itu terbang ke sana kemari di atas rumah-rumah penduduk untuk mencari mangsa. Namun, burung itu tidak menyadari jikalau Putri Pinanggading sedang memperhatikan gelagaknya dari balik sebuah pohon besar. Putri Pinanggading yang sudah siap dengan anak panah di tangannya, tinggal menunggu momen yang sempurna untuk meluncurkan anak panahnya. Ketika burung Garuda itu terbang dengan lambat, begitu cepat Putri melepaskan anak panahnya. Panah itu langsung meluncur ke arah burung Garuda itu, dan sempurna mengenai dada burung tersebut. Burung Garuda itu pun jatuh, dan mati seketika. Mereka sangat kagum melihat keberanian Putri Pinanggading. Akhirnya, kampung itu terbebas dari ancaman bahaya agresi burung Garuda. Untuk merayakan keberhasilan Putri, para warga mengadakan pesta besar-besaran dengan mengundang Putri Pinanggading. Tempat jatuhnya burung Garuda itu pun berubah menjadi 7 buah anak sungai. Sementara anak panah Putri Pinanggading yang mengenai dada burung Garuda itu tumbuh menjadi serumpun bambu. Suatu hari, ada seorang nelayan memotong bambu itu untuk dibuat joran pancing. Ketika memotong sebatang pohon bambu itu, tiba-tiba tangan nelayan itu membiru, al-naas. Nelayan itu pun meninggal, sebab bambu itu masih beracun. Oleh masyarakat setempat, bambu itu disebut dengan bulo berantu, yang artinya bambu beracun. Kemudian kampung itu diberi nama Belantu, dari kata bulo antu. Namun, dalam perkembangannya, nama Belantu berubah menjadi Membalong, yang kini menjadi nama kecamatan di Pulau Belitung. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah sifat pemberani si Putri, sebab benar, berani pada kebaikan, dan berani menegakkan keadilan. Sifat pemberani ini tercermin pada perilaku Putri Pinanggading, yang berakibat membinasakan burung Garuda yang besar dan ganas itu, walaupun dia seorang perempuan. Dari sini menjadi sebuah pelajaran bahwa hendaknya orang tua membekali anak-anaknya dengan aneka macam keterampilan semenjak masih kecil.